Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2005. Alarm jam berbunyi nyaring, tepat pukul 5 pagi. Mark Lansford segera terbangun. Seperti hari-hari kerja biasanya, ia harus bangun pagi. Pekerjaan sebagai seorang supir truk perusahaan Boys Dirt menuntutnya harus tepat waktu. Mark tinggal di Sonata Avenue, Homosassa, Florida, bersama orang tuanya, Ruth dan Archie, beserta putri sematawayangnya yang masih 9 tahun, Jessica. Mark mematikan alarmnya dan segera mandi. Tapi bunyi alarm di kamar Jessica, yang disetel sama dengan alarm dia, mengganggunya. Tumben Jessica tak segera bangun, pikir Mark. Laki-laki berambut sebau itu langsung ke kamar putrinya yang pada pintunya terdapat tulisan, ketuk dulu sebelum masuk. Tulisan itu hasil karya Jessica yang dibantu oleh neneknya. Mark mengetuk pintu. Tak ada suara menyahut. Ia lantas mendorong pintu itu pelan, takut mengganggu anaknya yang mungkin masih pulas sambil memeluk boneka kesayangannya. Mark kaget. Sang putri tidak ada di kamarnya. Boneka harimau yang biasa ia peluk masih ada, tapi tempat tidur kosong. Mark pun panik. Ia berkeliling ke seluruh sudut rumah, bertanya kepada Ruth dan Archie yang terbangun, tapi keduanya tidak tahu. Ternyata pintu depan tak terkunci. Tanpa pikir panjang Mark langsung mengontak 911, melaporkan bahwa anak perempuannya hilang. Jessica lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1995 di Charlotte, North Carolina. Saat memasuki usia setahun, ia harus berpisah dari ibunya karena orang tuanya bercerai. Meski demikian, Jessica tetap bahagia karena selalu ada ayah di sampingnya. Orang-orang di sekelilingnya juga mengenal Jessica sebagai gadis yang ceria dan sangat ramah. Jessica mendekor kamarnya sendiri. Ada banyak boneka di sana, dari boneka harimau hingga boneka lumba-lumba berwarna ungu yang menjadi favoritnya. Gadis yang tidak bisa tidur dalam keadaan gelap ini tidak suka orang masuk ke kamarnya tanpa izin, termasuk ayah dan kakek neneknya. Di luar itu semua, Jessica sangat mencintai ayahnya. Tiap akhir pekan, mereka akan bersama keluar rumah mengendarai motor. Berdua menghabiskan hari di salon bar and grill dengan berkaraoke. Kegemaran Jessica berkaraoke tak lepas dari cita-citanya yang ingin menjadi penyanyi. Dia juga ingin menjadi perenang olimpiade atau perancang busana yang terkenal. Tapi pagi itu Jessica menghilang tiba-tiba, bersama boneka lumba-lumba kesayangannya. Tak heran kalau Mark luar biasa panik. Sheriff Jeff Dawsey dari Citrus County, Florida, langsung melakukan pemeriksaan terhadap semua pelaku kejahatan seksual yang dikenal di kota tersebut. Dalam proses investigasi, detektif menemukan bahwa salah satu penjahat paling diawasi, John Evander Cowie, 46 tahun, tidak tinggal di rumah yang terdaftar. Ada instruksi, seluruh pelaku kejahatan seksual diwajibkan untuk melapor kepada petugas kepolisian jika ingin pindah rumah. Tiba-tiba kecurigaan terarah ke Cowie yang belum diketahui batang hidungnya. Selain memiliki alibi paling lemah, Cowie juga terkenal memiliki daftar pelanggaran yang bertumpuk, kasus narkoba, penggunaan kokain, dan pada 1991 ditangkap karena memperkosa gadis di bawah 16 tahun. Dari penelusuran polisi diketahui, Cowie pindah ke rumah gandeng milik saudara tirinya, Dorothy Marie Dixon, yang tinggal bersama pacar Dixon, Matthew O'Leary, putrinya, dan putra tirinya, Maddie Catherine Secott, dan Jean Alan Secott. Rumah itu, jika ditarik garis lurus, berjarak sekitar 1,6 km dari kediaman Cowie di Homosassa. Jeff langsung ke rumah Dixon. Di sana dia bertemu dengan Dixon, pacarnya, dan putrinya. Di mana Cowie? Tanya Jeff memulai penyelidikan. Kami tidak tahu. Mendapat jawaban di luar ekspektasi, Jeff langsung balik badan. Ia kembali ke kantor dengan membawa kecurigaan tentang orang-orang yang baru saja ditemuinya itu. Benar dugaannya, mereka memiliki riwayat kriminal yang beragam. Rata-rata adalah pengedar obat bius. Tanggal 14 Maret beberapa detektif kembali lagi ke rumah Dixon, mencoba mencari tahu John Cowie. Beberapa lemari diperiksa, tapi tidak menemukan apapun yang sekiranya memberatkan status Cowie. Sampai akhirnya seorang detektif menemukan ada percikan darah di tempat tidur Cowie. Kali ini, status Cowie dinaikkan dari tertuduh menjadi DPO alias daftar pencarian orang. Pencarian Cowie diintensifkan. Beberapa orang yang tinggal atau mengenal Cowie ditanya satu persatu. Semuanya tidak tahu keberadaan laki-laki 46 tahun itu. Pengusutan kasus sementara menemui jalan terjal. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Cowie pergi ke Georgia, naik bis yang tiketnya dibeli dengan nama samaran. Sebuah tiket sekali jalan dengan tujuan Savannah.
Kawi, yang wajahnya terlihat lebih tua dari umurnya, berdiri nanar. Bukan sekali ini ia terbelit kasus kriminal. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, Kawi tercatat harus berurusan dan ditangkap polisi sebanyak 24 kali. Kedatangannya ke Savannah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melarikan diri. Di sana Kawi tinggal di rumah penampungan tunawisma. Beberapa kali ia harus berhadapan dengan polisi yang kerap bertanya perihal keterlibatannya di beberapa kasus kriminal. Tapi Kawi selalu lolos karena polisi-polisi tersebut belum mengetahui keterkaitan pria botak itu dengan kasus paling baru, hilangnya gadis 9 tahun. Untuk menghilangkan jejak, Kawi memutuskan pindah ke Augusta yang jaraknya 160 km dari Savannah. Di sana ia tinggal di tempat penampungan Salvation Army. Alih-alih semakin aman, kesialan Kawi justru dimulai di tempat penampungan ini. Kasus hilangnya Jessica Lansford telah menjadi berita nasional. Nama Kawi disebut-sebut dalam beberapa laporan. Tidak hanya itu, wajahnya yang tua juga kerap muncul di layar televisi. Seorang sekretaris yang bekerja di sana secara kebetulan melihat siaran televisi yang menayangkan wajah Kawi. Perempuan itu langsung menelepon polisi. Tidak lama berselang, polisi Augusta menangkap Kawi dan segera melimpahkannya kepada kepolisian Citrus County di Florida. 3 hari setelah penyergapan Kawi di Augusta, tepatnya tanggal 17 Maret tahun 2005, 2 polisi dari Florida, Scott Grace dan Gary Archison, tiba untuk melakukan investigasi. Meski dibantu FBI, investigasi pertama itu berjalan kurang bagus. Alih-alih mendapatkan keterangan yang jelas, Kawi justru terlihat stres menghadapi pertanyaan bertubi-tubi. Investigasi kedua lebih persuasif. Jika dengan mencecar justru menjadikan tersangka stres, kenapa tidak ditempuh metode dari hati ke hati? Dari manusia ke manusia, pikir Archison. Nyatanya, cara itu juga tidak mempan. Salah seorang interrogator pun menawarkan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Tapi apa yang dikatakan Kawi sungguh mengejutkan. Saya hanya ingin pengacara. Kau tahu, saya ingin pengacara hadir di sini. Saya ingin berbicara dengan mereka karena, maksudku, saya ingin mengatakan pada mereka bahwa saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saya ingin pengacara supaya semuanya jelas dan adil. Tapi apa yang diutarakan oleh Kawi? Dalam transkrip interogasi dia meminta pengacara sebanyak 7 kali, ternyata tidak digubris oleh Archison dan kawan-kawan. Melihat temuan mayat Jessica, ada tanda Jessica hendak menyelamatkan diri. Itu terlihat dari adanya lubang di beberapa bagian plastik. Polisi berkesimpulan, jemari Jessica yang tak terikat berusaha menusuk-nusuk plastik tersebut. Tapi sebelum usahanya berhasil, ia keburu meninggal kehabisan napas. Proses autopsi segera dilakukan di kamar mayat di Leesburg, Florida. Dari penuturan Dr. Stephen Coxwell, dokter yang menangani mayat Jessica, plastik disambung dengan ikatan yang begitu kuat. Kepala Jessica di satu ujung plastik, kakinya di ujung lain. Karena sudah mulai membusuk, Stephen kesulitan menentukan waktu persis tewasnya Jessica. Satu hal yang pasti, ia masih hidup ketika dikuburkan. Selain memastikan selaput darah Jessica yang sudah terkoyak, Stephen juga menemukan fakta perut Jessica yang kosong tanpa makanan. Sepertinya, terakhir kali dia makan, sekitar 12 jam, atau bahkan, 3 hingga 4 hari sebelum ia dikuburkan, ujar Stephen, yang juga menemukan bekas kokain di badan Jessica. Tidak berselang lama dari proses autopsi, John Kawi langsung diseret ke penjara Citrus County di Lecanto, Florida. Ia dimasukkan dalam daftar terdakwa hukuman mati. Tidak hanya Kawi, 3 orang yang tinggal serumah dengannya, Dixon, Maddie Scott, dan Matthew Dietrich, juga ditangkap atas tuduhan melindungi tersangka. Jean Scott yang tidak berada di rumah ketika proses pemeriksaan pertama juga didakwa karena kelalaian. Seluruh warga Homosassa marah, menuntut hukuman paling berat untuk John Kawi dan keluarganya. Dari para penuntut, yang paling keras tentu saja Mark Lansford dan Angela Bryan, ayah dan ibu Jessica. Dia harus membayar semua, ujar Angela kepada CNN. Ayah Jessica, Mark, terombang-ambing antara kesedihan dan dendam. Dia sudah pulang sekarang, kata Mark saat diwawancarai oleh St. Petersburg Times, Parau. Tapi raut mukanya berubah ketika menghadap kamera, seolah berbicara langsung kepada Kawi. Saya berharap Anda membusuk di neraka. Saya berharap Anda mendapatkan hukuman mati. Tanggal 1 April tahun 2005, juri mendakwa John Kawi dengan pembunuhan tingkat pertama, penculikan, kekerasan seksual, dan pencurian. Dakwaan juga dijatuhkan kepada saudara-saudara Kawi.
Tapi itu bukan akhir dari semuanya. Masih ada lanjutannya. 5 hari kemudian, Kawi naik banding. Dia merasa tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi pengadilan bergeming, Kawi justru ditempatkan di sel isolasi tanpa jaminan. Selama fase isolasi, beberapa sipir mengaku menangkap keanehan dari sikap Kawi. Ia tiba-tiba rajin membaca tulisan-tulisan tentang agama, meski tidak secara spesifik membaca Alkitab. Para sipir juga kerap melihat Kawi menulis sesuatu. Satu lagi, Kawi juga terlihat semakin sensitif. Musim semi 2006 yang ditetapkan sebagai tanggal persidangan kian mendekat. Hakim Rick Howard dari Fifth Judicial Circuit, Florida, dihadapkan pada tugas maha penting, menentukan juri yang adil dan berimbang. Untuk menghindari keputusan yang kurang objektif, Howard memilih panel juri dari warga Lake County, komunitas terjauh dari Homo Sassa yang ada di wilayah Fifth District. Orang-orang ini secara khusus ditempatkan di sebuah hotel yang tak disebut namanya, guna menghindari intervensi pihak manapun. Pada Juli tahun 2006, Hakim mendengarkan kesaksian pra-peradilan mengenai investigasi Kawi. Hakim juga menganulir laporan detektif Grace dan Archison di Augusta pada tanggal 17 Maret tahun 2005 karena dianggap mengabaikan hak tersangka untuk meminta pengacara. Mencari juri yang potensial ternyata tidak mudah. 58 juri sejatinya sudah dipersiapkan, tapi tiba-tiba Howard berubah pikiran. Menurutnya, juri yang adil dan berimbang tidak bisa diambil dari wilayah Fifth District. Beberapa juri mengaku diancam oleh beberapa kelompok jika kedapatan meringankan Kawi. Beberapa saksi yang dikabarkan akan memberi keterangan di persidangan juga mengaku tidak bisa hadir karena sidang yang terus ditunda-tunda. Oleh sebab itu, solusi terbaik menurut Howard adalah memindahkan lokasi persidangan. Awalnya kota kecil Tavares di Lake County yang menjadi pilihan pertama, sebelum akhirnya dipindah ke Dade County di Miami. Tanggal 12 Februari tahun 2007 lantas dipilih sebagai hari persidangan. Howard berharap, dengan dipindahkannya lokasi pengadilan bisa menghasilkan putusan paling adil tanpa ada intervensi dari luar. Di luar proses pengadilan, Mark Lansford terus melakukan lobi memperkuat undang-undang perlindungan anak dari pelaku kejahatan seksual. Ia juga mengorganisasi dan mencari simpati dari komunitas-komunitas yang ia kenal. Ia juga membuat tato khusus wajah Jessica di dadanya. Saya masih bisa menyentuh wajahnya sekarang, kata pria gondrong ini. Hari persidangan datang juga. Seluruh bukti yang memberatkan Kawi sudah terkumpul, DNA dari darah Jessica, sisa sperma Kawi yang tertinggal di kasur tempat tidurnya, juga sidik jari Jessica yang ditemukan di dalam lemari rumah Dixon. Beberapa penyidik dan penjaga penjara tempat Kawi dibui, sebelum sidang, bersaksi bahwa setelah penangkapan Kawi berulang kali mengakui kronologi penculikan hingga kematian Jessica. Meski demikian, dia bersikukuh mengatakan bahwa ia tidak bermaksud membunuh gadis kelas 3 sekolah dasar itu. Di persidangan, beberapa saksi ahli menyebut Kawi memiliki penyakit keterbelakangan mental yang kronis akibat pengaruh alkohol dan obat-obatan. Sementara para pembela Kawi menyebut, musabab cacat mental kliennya tersebut adalah IQ-nya yang di bawah rata-rata. Menurut putusan Mahkamah Agung tahun 2002, seseorang yang memiliki IQ di bawah rata-rata terbebas dari hukuman mati. Jadi, vonis paling berat bagi Kawi, menurut pembelanya, adalah seumur hidup. Tapi pernyataan para pembela Kawi dimentahkan oleh hakim sendiri. Dari tes yang dilakukan, IQ Kawi berkisar di angka 78, 8 poin lebih tinggi dari standar angka keterbelakangan mental. Jadi, tidak ada alasan Kawi tidak mendapatkan hukuman mati. Sementara Kawi lebih banyak menghabiskan waktu dengan menggambar saat persidangan dilakukan. Tanggal 7 Maret tahun 2006, juri memutuskan Kawi bersalah atas semua tuduhan yang dikaitkan dengan kematian Jessica Lansford, pembunuhan tingkat pertama, penculikan, perampokan, dan kekerasan seksual. Tanggal 11 Maret sebagian besar juri di pengadilan Miami menyebut Kawi memenuhi syarat untuk mendapat hukuman mati. Yang paling memberatkan adalah kasus pemerkosaan pada 2005 secara brutal, dan tentu saja, kematian Jessica. Tanggal 30 September tahun 2009, John Evander Kawi meninggal di penjara tanpa seorang pun mengetahui musababnya. Tidak lama berselang, Sheriff Jeff Dawsey dari kepolisian Citrus County langsung mengadakan konferensi pers terkait kematian Kawi. Ia dan Ruthie Lansford, nenek Jessica, merasa seolah-olah ada beban 1000 pon yang hilang dari pundak mereka. Sementara Mark Lansford mengaku cukup emosional dengan kematian mendadak Kawi. Sebenarnya saya cukup kecewa karena tidak bisa melihat kematian Kawi secara langsung.
Berada di sana dan menonton eksekusi mati Kawi adalah tujuan saya, kata Sheriff Jeff Dawsey yang setelah didesak akhirnya membeberkan bahwa kematian Kawi disebabkan oleh kanker dubur.